Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwah, ada akhwatnya apa enggak? Wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Malam ini berkat taufik dari Allah, insyaallah menjadi pertemuan yang pertama dari rangkaian kajian akidah biiznillah dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mohon kepada Allah taufik agar dijaga keistiqomahannya, dijaga semangatnya. Nah, kalau dilihat yang datang Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah ya, semoga Allah menjaga semangat antum semuanya. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah untuk mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Baik, jadi malam hari ini kita perkenalan dulu ya, pemanasan supaya nggak kram semuanya. Ini malam yang pertama, pertemuan pertama kita biiznillah. Tadi yang saya sampaikan untuk membahas rangkaian akidah yang semoga Allah izinkan untuk bisa berlanjut. Inisiatif dari ana pribadi yang semoga juga niatannya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan melayani dan memenuhi kebutuhan ya, untuk belajar akidah secara tertib insyaallah, dan langsung membaca dari kitabnya para ulama. Dan dari sini kita juga mengharapkan keberkahan tersendiri ya, karena tentunya kitab yang ditulis oleh para ulama itu kitab yang memang ditolong oleh Allah Azza wa Jal, yang hingga hari ini Allah izinkan masih Allah takdirkan untuk dipelajari di banyak tempat ya. Maka semoga di majelis ini, pertemuan ini dan seterusnya, kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat biidznillah ta'ala. Juga teriring ucapan terima kasih jazallahu khairan atas seluruh yang berpartisipasi dan mendukung ya, atas terselenggaranya kajian kita di kesempatan malam hari ini ya. Tentunya la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah siapapun yang tidak berterima kasih kepada manusia ya. Maka ana secara pribadi juga mengucapkan
jazallahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik kepada semua yang sudah berta'awun di dalam terselenggaranya kajian kita di malam hari ini di masjid ini, Masjid Abdullah Saleh. Yang semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya dan menjaga tempat ini dan menjaga siapapun yang mengurus ya masjid ini, insyaallah ya. Baik, malam hari ini ya kita akan awali dengan kenalan-kenalan dulu ya. Tapi bukan kenalan masing-masing antum ya, nanti kelamaan, antum jumlahnya puluhan. Kenalan pertama, oh iya, yang mau dipelajari apa ini? Kitabnya Salasatul Usul ya, Salasatul Usul. Maka dan yang kita baca nanti insyaallah adalah penjelasan dari Salasatul Usulnya ya. Karena biasanya sesuai dengan nasihatnya para ulama, kitab ini menjadi kitab awal yang biasa diarahkan untuk dipelajari ya. Dan yang akan kita baca adalah syarah Salasatul Usul dari Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala ya. Maka kita kenalan-kenalannya malam hari ini ada 4 ya. Pertama, kenalan dengan penulisnya Salasatul Usul ya. Kemudian kenalan dengan kitabnya ya, kitab Salasatul Usul ya. Yang kemarin sempat bertanya-tanya matan siapa, tak jelaskan malam hari ini ya. Ya, jadi kalau kitab Salasatul Usul itu biasa disebut namanya matan. Matan itu berarti kitab asli sebelum dijelaskan ya. Jadi ulama dulu itu nulis risalah-risalah ya, kitab-kitab yang tidak terlalu panjang biasanya ya, yang panjang-panjang juga ada ya. Maka kitab-kitab ulama dulu yang ditulis dengan ringkas kemudian banyak dihafal oleh para penuntut ilmu, itu kemudian diistilahkan dengan matan ya. Kalau kemudian redaksi dari risalah tersebut dijelaskan, dijabarkan, maka kemudian penjabaran itu disebut dengan namanya syarah ya. Ada syarah, ada matan ya. Matan ya, bukan mantan, matan ya. Jadi matannya itu adalah risalah Salasatul Usul ya. Dan yang kita baca nanti sekaligus insyaallah syarahnya, penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin waffaqahullah. Jadi kenalannya pertama dengan penulis Salasatul Usul, kemudian dengan kitabnya Salasatul Usul itu sendiri, kemudian mengenal sedikit pensyarahnya yaitu Syekh Saleh Al-Utsaimin, siapa beliau dan kenapa juga pakai syarahnya beliau ya. Dan kenalan juga dengan syarahnya ya, supaya nanti yang mengikuti baik di masjid maupun mengikuti secara online ya, itu bisa mengikutinya ya dengan sesuai yang kita baca ya. Baik, kita awali dari kenalan dengan penulis kitab Salasatul Usul ya. Penulis kitab Salasatul Usul.
Beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ya. Lengkapnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, itu ringkasnya ya, namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Lengkapnya, jadi kita awali dengan nasab beliau. Ya, nasabnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kunyahnya itu adalah Abul Husain. Abul Husain. Ya. Namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Nasab lanjutannya bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Wuhaibi At-Tamimi. Ya, ana ulangi, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid Al-Wuhaibi At-Tamimi. Santai, ora apa ora Bapak. Ya. Kita kan nggak biasa ngapalin nasab sendiri aja nggak hafal kan? Tekan buyut apa lo ora? Nah, jadi nasab beliau itu sampai kepada sebuah suku. Terakhirnya apa di situ nasabnya? At-Tamimi. Ya, beliau dari Bani Tamim. Bani Tamim ini suku yang disebutkan fadilahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim. Di antaranya fadilah yang beliau sebutkan adalah hum asyaddu ummati 'alad dajjal. Ya, Bani Tamim itu, Bani Tamim keturunannya berarti ya, adalah orang-orang yang paling keras nantinya ketika melawan Dajjal. Ya. Paling berani untuk melawan Dajjal. Itu disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, biasanya kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya minimalnya dikenal sampai kakeknya, Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Ya. Beliau lahir tahun 1115 Hijriyah. Ya, 1115 Hijriyah. Abad keberapa berarti itu? 1115 Hijriyah. Abad keberapa? 12. Abad ke-12 Hijriyah. Awal abad 12 Hijriyah. Sekarang abad 15. Abad 15 Hijriyah. Ya. Sudah berapa? 3 abad yang lalu. Ya, 3 abad yang lalu kurang lebih. Ya. Lahir di sebuah kota yang namanya Uyainah. Uyainah. Kota yang dekat dari Riyadh. Ya. Itu asal kelahiran beliau, ya, tahun 1115 Hijriyah. Baik, diceritakan tentang beliau, ya. Awal beliau belajar itu dengan ayahnya, karena ayahnya juga seorang ulama. Berarti ayahnya siapa namanya? Ayahnya siapa namanya? Abdul Wahhab. Ya, Muhammad bin Abdul Wahhab. Bapaknya berarti Abdul Wahhab. Nama penulisnya berarti Muhammad. Namanya Muhammad. Ya, namanya Muhammad. Bapaknya Abdul Wahhab. Karena bapaknya juga seorang faqih dan juga seorang qadhi, hakim. Ya. Maka belajar ke bapaknya, karena memang berarti kehidupan keluarga beliau, keluarga orang-orang berilmu. Nah, bahkan yang dikisahkan dari beliau itu selesai hafalan Al-Quran 10 tahun,
jadi imam sholat 12 tahun, ya, dan nikah di usia 12 tahun. Nikah di usia 12 tahun, lulus SD, ya kan? Ya. Nah, zaman sekarang anak kita 12 tahun kontrabi, bahaya. Ya, karena kultur zaman dan kultur tempat itu kan berbeda, ya. Oleh sebagian tempat nikah usia belasan kan biasa, di kita luar biasa. Itu masa kecilnya beliau, ya, masa kecilnya beliau. Dan karena beliau ini memang dalam belajarnya sangat menggandrungi, ya, senang sekali baca kitab-kitab warisannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Taimiyah yaitu Ibnul Qayyim rahmatullahi alaihima, ya. Maka tentunya banyak dari sisi akidahnya maupun fikihnya akan banyak terpengaruh, ya, terwarnai dengan apa yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim al-Jauzi rahimahumallahu ta'ala. Nah, sehingga kalau kita bicara dari sisi fikihnya pun, ya, beliau akan cenderung kepada fikih dengan madhab Hanbali, ya. Yang kemudian beliau itu mengawali belajar di usia remajanya ketika beliau itu haji, ya. Beliau haji, setelah haji belajar dengan ulama-ulama yang ada di Mekah, di Madinah, kemudian lanjut belajar perjalanan ke Basrah. Basrah di mana? Di Irak, ya. Dan ada keinginan untuk belajar ke Syam, namun beliau tidak, ya, dengan seizin Allah tidak sampai, ya, tidak sampai ke Syam. Akhirnya beliau pulang, ya. Dalam perjalanan ke Syam beliau tidak bisa sampai, beliau pulang. Nah, ketika pulang, ya, beliau itu singgah di sebuah kota yang namanya kota atau wilayah Ahsa, ya. Wilayah Ahsa, ya, kalau dicari ini nggak jauh-jauh, masih di Saudi aja, ya, masih di Saudi aja, di Ahsa. Nah, disinilah kemudian beliau itu mulai, ya, dakwah. Sebenarnya beliau mulai dakwah itu ya ketika di Basrah, karena beliau di sana pun sudah melihat banyak hal-hal yang janggal, ya, banyak hal-hal yang janggal, mulai dari masalah kubur, ya. Bahkan disebutkan saat itu Basrah itu banyak juga penduduknya yang menganut paham Syiah, ya. Maka di Basrah pun beliau itu sudah mulai dakwah. Sembari jalan pulang beliau dakwah, ya. Dan saat pulang ternyata, ya, keluarganya itu pindah rumah. Tadinya rumahnya di mana? Uyainah, ya. Keluarganya pindah, ya, ke sebuah kota yang namanya Huraymila, ya. Kota Huraymila. Dakwah di sana, di semua tempat beliau dakwah, mau di Basrah, mau di Ahsa, mau di Huraymila, ya, semuanya tantangannya berat. Sampai bapaknya mengingatkan supaya dakwahnya jangan kenceng-kenceng, ya. Dakwahnya jangan terlalu semangat, ya. Karena bolak-balik akan dicelakai dan bahkan upaya untuk pembunuhan dan seterusnya. Hingga akhirnya ayahnya meninggal dunia, ya. Dan Syekh Muhammad ini meninggalkan kampungnya, kampung yang tadi pindahan dari Huraymila, pindah, ya, kembali ke tempat asalnya dulu di Uyainah, pulang kampung, ya.
ke Uyainah dengan harapan di sana beliau bisa dibantu oleh pemerintah setempat. Ya. Yang saat itu Uyainah dipimpin oleh seseorang amirnya, ya. Ya anggaplah kalau kita ya, kalau enggak gubernur ya bupatinya, ya. Pemimpinnya yang bernama Utsman bin Muammar, ya. Utsman bin Muammar. Dan keluarnya beliau dari kota Huraymila ke Uyainah ini terjadi di tahun 1155 Hijriah. Jadi usia beliau saat itu 40 tahun. Ya. 1155. Lainnya kan 1115, ya. Nah, beliau ke Uyainah ketemu dengan amirnya tadi, pemimpinnya kota Uyainah, Utsman bin Muammar. Awalnya ditolong, dibantu dakwahnya, ya, dibantu dakwahnya. Nah, sampai ada sebuah peristiwa di Uyainah itu, apa? Ada seorang wanita berzina. Dan wanita itu mengakui zinanya. Nah, karena wanita itu mengaku berzina, ya, dan saat itu Syekh Muhammad punya kedudukan sebagai penasehat agama bagi Utsman bin Muammar selaku pemimpin wilayah, ya. Nah, sebagai penasehat dimintai pertimbangan. Ini ada wanita zina, diapakan? Ya, ya sesuai dengan hukum agama, dirajam. Ya. Nah, ternyata hukuman rajam ini bikin heboh, ya, bikin heboh, terdengar oleh pemimpin kota Ahsa tadi, ya, yang namanya Sulaiman bin Muhammad Sulaiman bin Muhammad bin Uray'ir. Sulaiman bin Muhammad bin Uray'ir selaku pemimpin kota Ahsa. Didengar oleh dia kabar rajam yang dilakukan di kota Uyainah atas dasar pertimbangan dari Muhammad bin Abdul Wahhab selaku penasehat agama. Nah, akhirnya ini ceritanya, pemimpin Ahsa itu seperti punya kedudukan yang lebih tinggi daripada pemimpin Uyainah, ya. Maka dari Ahsa mengirim instruksi ke Uyainah supaya Muhammad bin Abdul Wahhab dibunuh, ya, karena berbahaya, ya. Itu tantangannya orang dakwah ya, seperti itu, ya, dibunuh. Akhirnya, nah, karena Uyainah itu, kota Uyainah itu biasa dapat bantuan dari kota Ahsa, ya, biasa dapat bantuan. Maka tadi Utsman bin Muammar selaku pemimpin kota Uyainah takut kalau tidak nurut maka nggak dapat donasi, ya, donasinya diputus. Akhirnya dia berusaha untuk bikin tipu muslihat terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab. Disuruhnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini untuk keluar dari kota Uyainah, keluar, ya. Yang disampaikan kepada Syekh Muhammad itu ya supaya selamat, ya. Tapi ternyata dengan diperintahkan keluar itu, pemimpin Uyainah memerintahkan satu orang untuk buntuti beliau supaya dibunuh. Walhamdulillah, tentu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pembunuhan gagal, ya. Hingga akhirnya Syekh Muhammad itu berhasil pergi. Nah, sampailah beliau di sebuah kota namanya kota Dir'iyah.
Ya. Nah, ini nanti kota inilah yang jadi awal mula tersebarnya dakwah. Kota Dir'iyah. Yang saat itu kota Dir'iyah ini atau wilayah Dir'iyah dipimpin oleh Muhammad bin Su'ud. Ya, Muhammad bin Su'ud. Ya, makanya kan jadi Su'udiyah. Muhammad bin Su'ud. Ya. Yang kalau Muhammad bin Su'ud ini sebagian santri ya kenal sebagai nama sebuah universitas. Ya. Lipia Jakarta itu kan aslinya Universitas Imam Muhammad bin Su'ud. Tahu apa enggak? Anda yang ngerti Lipia pokoknya. Aslinya Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud. Ya. Nah, amirnya Muhammad bin Su'ud di Dir'iyah. Dan saat itu Syekh Muhammad singgah di rumah salah satu muridnya. Yang kemudian keberadaan beliau diketahui oleh sebagian penduduk Dir'iyah. Yang pro sama Syekh Muhammad datang untuk belajar sampai nampak ya ada sesuatu ya, di rumah tersebut. Maka Amir Dir'iyah ya Muhammad bin Su'ud coba untuk tabayun apa yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, melihat apa yang diajarkan oleh Syekh Muhammad itu adalah dakwah tauhid ya untuk meluruskan kembali akidah, maka Muhammad bin Su'ud setuju ya untuk menolong dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Saat itulah diawali duet ya. Duetnya antara ulama dengan umara. Ulamanya dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, pemerintahnya dipimpin oleh Muhammad bin Su'ud ya. Yang kemudian itulah cikal bakal berdirinya Daulah Su'udiyah ya, yang diteruskan oleh keturunan Muhammad bin Su'ud. Makanya sampai sekarang kalau raja Saudi itu pasti keturunannya Muhammad bin Su'ud ya, dari keturunan Alu Su'ud ya. Dan ulamanya anak katakan banyak, tapi enggak semuanya. Banyak dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Sehingga kalau antum mendengar nama ulama yang belakangnya diakhiri dengan kata Alu Syekh, itu berarti keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Seperti mufti yang sekarang Abdul Aziz Alu Asy-Syaikh. Kalau mufti yang sebelumnya enggak, Syekh Abdul Aziz bin Bas, bukan ya. Sebelumnya lagi ya Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh ya. Seperti itu ya. Itulah awal mulanya dakwah, yang kemudian ya konsekuensi tersebarnya dakwah ada perlawanan dan seterusnya ya. Yang disinilah kemudian banyak sejarah-sejarah ditulis tentang beliau, baik sejarah yang pro maupun yang kontra ya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa mengetahui sejarah yang benar seperti apa ya. Itu bisa antum baca dari banyak literatur insyaallah, karena masalah sejarah awal mula dakwah tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sudah ditulis banyak sekali tulisan ya, banyak sekali penelitian dan buku ya. Itu sepintas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan beliau wafat di tahun 1206 Hijriah. Usianya saat itu 91 tahun ya, 91 tahun ya. Meninggalkan banyak warisan kitab ya, salah satunya yang insyaallah akan kita pelajari, Salasatul Usul wa Adillatuha ya. Salasatul Usul wa Adillatuha. Kitab beliau banyak ya, Anda tidak akan sebutkan satu persatu
Insya Allah sebagian antum banyak mengenal kitab-kitab beliau. Yang belum tahu silahkan bertanya kepada yang sudah tahu. Yang mudah-mudahan sedikit-sedikit bisa kita pelajari. Baik, nah kitab yang akan kita pelajari sekarang kenalan dengan kitabnya Thalathatul Usul wa Adillatuha. Ya. Ada Thalathatul Usul, ada Usulul Thalathah. Ya. Ada Thalathatul Usul, ada Usulul Thalathah. Biasanya sih kalau para penuntut ilmu nyebut nggak bedain antara salah satu usul dengan usulul salasah, ya seolah-olah sama gitu, ya karena intinya 3 usul. Usul itu pokok, ya 3 perkara pokok. Hanya Anda dapatkan faidah dari syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dari risalah salah satu usul ini. Beliau menyampaikan antara salah satu usul dengan usulul salasah itu beda. Bedanya di mana? Intinya sama, kalau isinya sama saja. Bedanya itu dari sisi tebalnya, ya, panjang pendeknya, ya. Kira-kira lebih panjang yang salah satu usul apa yang usulul salasah? Panjang mana? Panjang mana? Pada telu sing jelas. Salah satu usul usulul salasah. Lebih panjang yang akan kita pelajari salah satu usul. Sedangkan usulul salasah beliau sampaikan itu sebuah risalah yang lebih ringkas, tapi intinya sama. Karena membahas 3 perkara pokok, yaitu tentang ma'rifatullah, wa ma'rifatun nabi, wa ma'rifatu dinil Islam. Mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agama Islam. Intinya itu, ya, intinya itu. Yang itu kan 3 perkara yang kita akan ditanya pertama kali ketika masuk alam kubur, ya. Jadi mengenalnya sesuatu yang wajib untuk dipelajari oleh masing-masing muslim, ya. Maka itu risalah yang akan kita pelajari, Thalathatul Usul wa Adillatuha. Itu judul lengkapnya, Thalathatul Usul wa Adillatuha. 3 perkara pokok beserta dengan dalil-dalilnya, ya, dengan dalil-dalilnya, ya. Dan biasanya ini dihafalkan biasanya, ya. Tapi kalau antum luar biasa yang nggak ngapalin nggak apa-apa, ya. Kalau yang mau serius silahkan dihafalkan, ya. Kalau santri pondok biasanya wajib hafal, biasanya, ya, wajib hafal. Dan risalah ini syarahnya banyak sekali, ya, syarahnya banyak sekali. Antum kalau ketik di Google pakai tulisan Arab, ya, syarhu thalathatil usul atau syarhu al-usul ats-tsalatsah, akan muncul banyak opsi pilihan. Karena masing-masing ulama ingin punya andil dalam memberikan syarah terhadap kitab ini. Dan banyaknya syarah, ya, kita nggak pastikan, tapi itu sebuah indikasi bahwa risalah tersebut adalah risalah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk berkah Allah Azza wa Jalla adalah Allah wujudkan banyaknya penolong, ya. Makanya biasanya ulama itu lebih senang mengajarkan risalah yang sudah jelas banyak syarahnya, karena berarti supporternya banyak, ya. Dan itu indikasi berkah, ya, indikasi berkah, ya. Itu juga yang diwasiatkan kepada para penuntut ilmu, kalau belajar awali dengan risalah-risalah ringkas yang mendapatkan khidmah cukup banyak. Khidmah itu pelayanan, ya, pelayanan banyak. Syarah itu kan salah satu bentuk pelayanan kepada sebuah tulisan, ya. Dan kita mengambil salah satu syarah yang ada, ya, yang, ya,
Walhamdulillah terpilih dengan seizin Allah Azza wa Jalla syarah yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin wafaqahullahu ta'ala. Jadi kenapa syarah ini yang dipilih? Sebetulnya ini karena pertimbangan ringkasnya. Pertama ringkasnya, ini syarah yang tidak terlalu panjang lebar dan tidak terlalu tebal, mensyarah hanya bagian-bagian penting saja ya, yang sekiranya perlu untuk difahami dari risalah ini ya. Dan perlu diketahui dulu ya, syarah ini ya, kalau ada yang mengikuti, termasuk yang kadang mengikuti online ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin itu mensyarah Thalatsatil Usul itu dalam banyak majelis ya, dalam banyak majelis. Dan dari sebagian majelis syarah beliau itu ditranskrip menjadi sebuah buku ya, menjadi sebuah buku. Dan ini salah satunya. Ini adalah sebetulnya syarah yang beliau sampaikan di sebuah daurah ya, di tahun 1442 Hijriyah ya. Daurah di tahun 1442 Hijriyah. Daurah berjudul Barnamij Muhimmatul Ilm ya. Jadi hal-hal yang penting tentang ilmu ya. Dan risalah ini beliau syarah hanya dalam 2 pertemuan saja ya, 2 pertemuan saja, yang mungkin saja kita akan lipat gandakan jadi 20 atau mungkin 200 pertemuan ya. Allahu a'lam bissawab. Siap 2 Pak? Pulang berangkat nggak bawa apa-apa, pulang cuma bawa kitab, ilmunya bingung, cuma 2 pertemuan ya. Itu beda karena pengantarnya beliau menyampaikan kepada orang yang berbahasa Arab ya. Kita nanti butuh menerjemahkan dan menjelaskan. Ya, jadi ini di tahun 1442 Hijriah. Jadi sebagai maklumat ya, kalau ada yang mengikuti kadang mendapatkan syarah yang lain, penulisnya sama, Syekh Saleh Al-Utsaimin ya. Kalau tidak sama dengan daurah yang disampaikan ini, maka akan ada kalimat-kalimat yang berbeda ya, meskipun isinya akan sama, isi syarahnya dimanapun beliau ngisi akan sama, tapi redaksinya bisa beda-beda ya, redaksinya bisa berbeda-beda. Dan beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin, anak berikan tanbih, peringatan, bukan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, tolong ya, karena ada yang nge-share, ternyata nge-share syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, nanti kesasar jauh ya. Bagus, saya tidak sedang merendahkan syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin, enggak, itu termasuk syarah yang Masya Allah ya, termasuk syarah yang dibaca banyak juga oleh para santri ya. Tapi Anda tidak menggunakan syarah beliau, beda ya. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin itu sudah wafat lama ya. Kalau beliau Syekh Saleh Al-Utsaimin, beliau masih hidup ya. Sedikit aja kenalan dengan beliau sebelum adzan ya. Jadi beliau ini untuk saat ini sebatas dari literatur tentang biografi beliau yang Anda dapat, saat ini beliau itu bertugas sebagai penasehat agama di pelayanan kesehatan Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Penasehat agama dalam pelayanan kesehatan di Kementerian Pertahanan Arab Saudi ya. Itu tugas beliau untuk saat ini ya. Tentunya masuk dalam keanggotaan Hayat Kibar Al-Ulama, anggota ulama besar Arab Saudi ya. Dan memang beliau perhatian untuk membuat daurah-daurah ringkas ya, membahas kitab-kitab kecil ya. Dan untuk saat ini mungkin ana secara pribadi ya, ana secara pribadi sejauh ana mengikuti
rekaman atau mungkin juga kajian beliau, memang beliau orangnya cukup kritis dalam menyampaikan ilmu, ya, kritis dalam menyampaikan ilmu dan memberikan banyak koreksi terhadap hal-hal yang mungkin sebelumnya keliru, dan beliau sangat semangat untuk mengembalikan istilah-istilah itu sesuai dengan istilah Quran dan hadis. Ya, dikembalikan kepada istilah Al-Quran dan hadis. Ya. Itu salah satu pertimbangan kenapa syarah ini yang kita pilih selain ringkasnya tadi. Ya. Itu kurang lebih perkenalan kita dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan risalahnya Thalathatil Usul beserta dengan syarah Thalathatil Usul yang disampaikan oleh Syekh Saleh bin Hamad atau bin Abdullah bin Hamad Al-Usaimi wafaqahullahu ta'ala, ya. Dan sekiranya mungkin ini cukup untuk perkenalan kita di kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita baru akan baca kitabnya, ya, semoga Allah izinkan, ya. Nanti ya siap-siap aja kalau ada yang jadi qari biiznillah, ya. Mungkin malam hari ini cukup dulu, ya, pertemuan kita sebagai awalan. Semoga Allah berkahi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.